Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldeza Febrianti dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Ini saya akan menjelaskan teori behavioristik dengan arti kata, pengertian menurut ahli, kekurangan dan kelebihan, ciri-ciri maupun penerapannya. Dimulai dari arti kata, behavioristik itu dapat kita kenal sebagai aliran perilaku. Jadi, semua tindakan yang kita lakuin, pikiran ataupun perasaan tuh bisa kita anggap sebagai perilaku. Sekarang di sini kita masuk ke pengertian secara umum. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat dari adanya pengalaman maupun latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Jadi bisa kita simpulin bahwa belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan dalam diri seseorang dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil gabungan dari stimulus dan respon tersebut. Oke, di sini kita masuk pengertian teori behavioristik menurut tokoh. Jadi di sini Skinner berpendapat bahwa teori behavioristik merupakan hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan dalam seorang individu atau subjek terjadi melalui interaksi maupun dengan lingkungannya. Jadi teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan sebuah akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Jadi kurang lebih sama aja secara umum, secara dari pengertian menurut Tok. Oke, di sini kita masuk ke kelebihan dari teori behavioristik. Apa sih kelebihannya itu? Yang pertama, kita sebagai guru nih dapat bersikap jeli atau peka terhadap kondisi maupun situasi lingkungan pembelajaran. Dan yang kedua, guru tidak membiasakan untuk berceramah sehingga murid diberikan kebebasan untuk belajar mandiri. Gak hanya kelebihan, tapi teori behavioristik juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya itu? Jadi kita buat murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, maupun tidak kreatif dan memposisikan guru sebagai murid pasif. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut, murid hanya bisa mendengarkan atau menghafal apa yang dia sudah dengar. Jadi murid itu membutuhkan motivasi dari luar dan sangat tergantung kepada guru. Oke, di sini kita masuk ke ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang pertama adalah mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang keempat, bersifat mekanisme atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan. Gimana sih penerapan teori behavioristik? Jadi, penerapan positifnya yakni ketika guru telah menjelaskan suatu pelajaran, kemudian guru meminta siswanya untuk bertanya dari materi yang sudah dijelaskan, dan jika siswa ingin bertanya maka guru akan memberikan reward berupa pujian maupun hadiah. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.